Bareskrim Polri menetapkan 1 orang sebagai tersangka dalam kasus minyak kita yang diduga tak sesuai takaran label. Pelaku merupakan pemilik sekaligus kepala cabang dan pengelola tempat pembuatan minyak kita. "52 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kuta Cane, Aceh Tenggara melarikan diri dan menjebol atap lapas. Mereka lari menghindari kejaran petugas. Praktik kecurangan minyak kita mulai terungkap satu persatu. Dalam sidak di sejumlah lokasi, ditemukan mulai dari takaran yang dikurangi hingga penemuan minyak kita palsu. Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Halo, selamat malam pemirsa dan selamat berbuka puasa bagi Anda yang sudah menjalankan ibadah puasa selama 1 hari ini. Tentunya Apa Kabar Indonesia Malam akan menemani waktu berbuka puasa Anda pemirsa. Kami akan hadirkan pembahasan tentunya menjadi perhatian di tengah masyarakat, di mana temuan minyak kita dengan kemasan 1 liter ini ditemukan justru hanya berisi 750 hingga 800 ml. Dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini menyatakan akan menindak tegas produsen yang bertindak nakal. Karena tentunya hal ini memberikan efek dan menuai begitu banyak respon dari masyarakat. Bareskrim Polri pun juga sudah turun tangan untuk mengusut kasus ini. Kami akan menghadirkan pembahasannya dan tentunya akan dijawab langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman, dalam perbincangannya malam hari ini bersama rekan saya Vena Kintan. Dan tentunya kami juga akan membahas mengenai hal ini lebih komprehensif dan lebih detail lagi pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang akan hadir bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda bersama saya Kenan. Dan langsung saja kami ajak Anda bergabung dengan Arga Dumadi di Yogyakarta dan juga Yulinda Tridewi di Jakarta untuk melihat bagaimana kemudian suasana berbuka puasa di sejumlah titik itu pemirsa. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Yulinda terlebih dahulu di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Ya, selamat malam Yulinda, mungkin bisa dibagikan informasi ataupun menu berbuka puasa apa yang menarik di kawasan Gambir? Ya, selamat malam kan Anda dan juga pemirsa TV One. Belum afdol nih kalau misalkan kita berbuka puasa tapi tidak berburu takjil. Nah, saat ini saya akan ajak Anda untuk berburu takjil, yaitu di tempat es krim Regusa Es Italia, di mana ini para warga juga kebetulan ya berbuka puasa dengan berburu takjil es krim nih di sini. Dan seperti yang diketahui bahwa tempat ini merupakan tempat legendaris yang mana ini berdiri sejak tahun 1930-an, artinya udah 90 tahun lebih lamanya. Dan tidak hanya itu juga, es krim ini mendapatkan rekor muri sebagai tempat es krim yang tertua dan masih buka hingga saat sekarang. Saat ini saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana pembuatan, karena tadi saya sebenarnya sudah memesan begitu beberapa menu. Di sini ada menunya, kebetulan juga kita akan langsung lihat nih bagaimana cara pembuatan es krim yang signature ya di sini ya Ibu ya. Mbak, izin dong mau dibikinin yang es krim spaghetti nih. Ini kan signaturenya es krim spaghetti ya Mas ya? Boleh dibikinin dong Mas. Saya mau lihat caranya nih. Nah, jadi di sini ada apa aja nih Mas? Es krim ya. Es krim. Oh, ada berbagai rasa, ada vanilla, kemudian ada strawberry, coklat, kemudian apa Mas? Ada nougat, es krimnya rasa kacang. Oke. Ada mint raisin, ada durian juga. Oke. Nah, ini dia pemirsa. Nah, ini yang signature ya Mas ya, yang dibuat seperti mie spaghetti ya. Betul. Ala Italia ya Mas ya. Wow. Ini mirip banget kayak mie ya Mas ya. Nah, di sini tidak hanya es krim saja akan ditaburi dengan beberapa topping begitu. Ada apa nih Mbak toppingnya Mbak? Coklat cair, kacang, Dan ini apa Mbak? sukade, manisan buah. Kering ya? Ya. Oke. Nah, ini dia pemirsa, saya udah dapat satu. Menarik sekali ya pemirsa. Nah, saya ajak Anda untuk menikmati langsung
ice cream ini di sini. Tadi juga saya sudah memesan beberapa ya pemirsa. Namun sebelum saya mengicipi ice cream ini, saya akan ajak Anda untuk wawancara dengan ibu pemilik dari ice cream Ragusa ini. Ibu, selamat malam. Dengan ibu siapa? Maaf. Ibu Haja Syasmawarni. Ibu Sias, boleh dijelasin dong Bu, ini sejarahnya ice cream ini berdirinya gimana sih Bu? Menarik sekali soalnya. Berdirinya ya orang Itali. Tapi saya dihibahkan sama bos. Yang tua ya udah meninggal. Terus adiknya ini 2. Ini adik paling kecil. Ini Pak Vincenzo, kakaknya. Yang punya dulu. Dia hibahkan ke saya. Saya juga nggak tahu karena saya dokter gigi. Dokter gigi, saya banyak bikin gigi palsu. Berarti ini memang orang asli Italia ya Bu ya? Ya, saya kasih mama saya nggak mau. Karena lu nggak punya duit, udah buat lu aja. Siap. Nah ini Bu, boleh jelasin Bu, kenapa dibikin seperti mie Bu? Ya, modelnya seperti mie, namanya spaghetti. Ya, terus ini banana pakai pisang. Betul. Ini kacang, nougat. Ini apa ya? Durian ya. Durian ini tutti frutti. Oke, siap Ibu. Ibu, saya izin untuk cobain ya Bu, menikmati ya. Siap, terima kasih Ibu atas waktunya. Nah, pemirsa, ini saya akan nyoba langsung di sini. Tadi saya pesan yang spaghetti karena ini menu signature-nya yang ada di sini ya. Saya coba. Nah, ini tuh pakai saus coklat, kemudian ada kacang dan ada buah kering gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berbuka. Ini enak banget, vanilanya terasa, kemudian kacangnya membuat flavornya tidak plain begitu, kemudian ada dried fruit, kemudian di sini ada durian, tadi saya pesan durian dan ini banana split. Nah, Ken Anda dan juga pemirsa, saya akan lanjut berbuka puasa dulu dengan menu saya hari ini. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio dulu ya. Ken Anda. Wow, manis dan segar sekali ya rasanya es krim Ragusa di depan mata yang sudah bersejarah tentunya. Bisa langsung dicoba nih nanti di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Terima kasih Yulinda. Nah, kita akan coba tengok bagaimana juga menu andalan berbuka puasa kalau di Yogyakarta. Arga Dumadi, silakan. Ya, Ken Ana dan pemirsa, pada momen buka puasa kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat satu kuliner yang cukup unik di Jakarta. Tepatnya ini adalah di rumah makan Pak Kaji Papat yang ada di Jalan Wonosari, Yogyakarta, yaitu petel bakar. Mungkin untuk Anda yang sudah kenal dengan istilah-istilah dalam dunia pertukangan, istilah petel ini cukup familiar begitu ya. Karena kalau tidak salah petel ini sendiri berarti adalah cangkul kecil gitu. Dan saya akan mengajak Anda nih ngobrol dikit juga dengan pengelolanya. Ini ada Mas Lili. Mas, bisa disebutin nggak nih Mas, yang petel yang mana? Karena ini ada beberapa hidangan begitu di depan kita. Baik, untuk menu spesial kita ada petel bakar yang ini. Itu motongnya pakai gunting ya, itu unik. Terus ini adalah apa ya? Petel itu sebenarnya daging apa? Daging sapi pilihan yang bagus. Oke. Ya. Selain petel bakarnya ada apa lagi nih Mas? Ada sapi bakar empuk, ada iga bakar, iga sambar gedek atau rica-rica, ada sop iga, ada steak ayam atau steak sirloin, terus ada sop daging juga. Nah, untuk petelnya sendiri ini sebenarnya adalah iga ya, iga sapi. Ini dimasak apa ini Mas? Itu langsung dibakar dari jadi daging fresh, itu langsung dibakar. Oke. Ini berarti rasanya seperti apa? Agak manis atau bagaimana? Rasanya istimewa, enak banget ya. Iya. Katanya rasanya istimewa pemirsa. Jadi saya pengen banget buat ngicipin. Jadi langsung aja. Apakah betul seistimewa yang dikatakan oleh Mas Lili? Ini saya coba ya Mas ya. Sebentar. Ini saya pinggirkan dulu satu persatu. Saya mau coba petelnya dulu pemirsa. Oke. Ini dipotong aja. Oke. Pakai gunting ya. Ini saya icip sedikit dulu pemirsa. Oke. Oke, ini ada garpu di sini. Saya pakai garpu dulu, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan beneran istimewa sih. Pertama dagingnya empuk nih. Terbukti waktu saya potong tadi itu emang langsung bisa gitu ya Mas ya. Dan ini saya gigit juga gampang sebenarnya. Saya gambarin kepada Anda nih pemirsa yang ada di rumah. Ini kan dibakar ya. Jadi emang ada sensasi pahitnya dikit aja, tapi untungnya bumbunya kan di sini pakai kecap. Ya. Jadi ini bumbunya manis pemirsa. Dan ada rasa gurihnya juga. Terus di atas ini kan ini ada cabenya nih. Jadi pas banget buat Anda mungkin yang suka sama yang pedes-pedes ya Mas ya. Jadi bakalan bergabung tuh rasa manis, gurih, kemudian juga pedesnya dari sini pemirsa. Oke, kita kalau ngicip sedikit-sedikit. Kalau banyak itu ntar aja waktu kita udah off cam ya, kita makan yang banyak. Selanjutnya apa nih Mas ya yang harus kita coba? Apa ini apa Mas namanya? Sapi bakar empuk. Sapi bakar empuk. Sebentar, saya coba dulu sapi bakar empuk. Ini karena memang mejanya sudah penuh dengan hidangan, jadi coba kita tata satu persatu ya. Sapi bakar empuk. Nah, kalau ini dimasaknya seperti apa Mas? Itu langsung dibakar juga. Dibakar juga. Sausnya saus brown. Brown sauce, berarti ini ada mericanya juga ya? Ada sedikit, tapi tidak pedas. Tidak pedas. Oke, ini juga dipotong pemirsa. Coba kita potong juga. Apakah ini juga akan gampang seperti tadi? Oke, ternyata gampang pemirsa. Berarti sesuai dengan namanya ya, empuk gitu pemirsa. Oke, saya coba langsung cicip sebentar. Ini garpunya. Oke, ini pakai brown sauce-nya pemirsa. Empuk, ya. Nikmat, ya. Pada akhirnya tergantung selera. Kalau yang tadi saya makan itu kan manis, gurih. Kalau yang ini memang cenderung lebih ke gurihnya ya. Terus juga ada rasa mericanya, tapi memang tidak terlalu kuat, jadinya memang enggak pedas. Jadi buat Anda mungkin yang agak alergi sama yang pedas, ini masih aman sih menurut saya ya, gitu. Dan yang pasti harap diingat, empuknya itu jadi salah satu andalan juga sih empuknya ini. Dan saya pengen nyoba yang lain lagi. Kalau ini adalah sop iga ya Mas ya? Sop iga. Oke, sop iga. Saya coba kuahnya dulu aja pemirsa. Karena kalau yang kayak gini, afdolnya makannya sebenarnya adalah pakai tangan terus kita gigitin ya, gitu. Cuman udah karena durasinya terbatas, kita coba kuahnya dulu aja pemirsa. Ini gurih banget pemirsa. Yang ada di bayangan saya adalah saya makan pakai nasi. Depan saya juga ada nasi putih. Saya pakein ini kuahnya. Terus habis itu saya campur pakai ini. Jadi saya merasa bumbunya bisa nyatu semuanya. Pedasnya dapat dari cabenya. Kemudian juga ada kuahnya yang gurih ini, ada manisnya. Pokoknya rasanya nyatu banget dan kayaknya ini bisa jadi salah satu andalan juga ya di sini ya Mas ya. Kalau kita makan kayak gitu. Oke, kuah-kuah. Dan untuk Anda nih yang mungkin menghindari sapi, di sini juga ada chicken depan saya. Sebentar. Oke. Kita coba yang ini steak ayam ya Mas ya. Ini bumbunya brown sauce juga. Brown sauce juga sama. Oke. Kalau ini dimasaknya gimana nih Mas? Itu digoreng pakai tepung. Goreng pakai tepung. Oke. Saya coba pemirsa. Kita potong dulu ya. Oke. Ini pemirsa. Coba. Bumbunya mirip sama yang sapi bakar empuk tadi ya Mas ya. Karena brown sauce. Cuman ini ayam. Ada tepungnya juga di sini. Nih. Tepungnya. Terus ayamnya pun juga nggak kalah empuknya pemirsa. Ini karena saya mungkin lagi pengen makan ayam ya. Saya rasanya pengen makan lagi. Saya potong lagi ya pemirsa ya. Nih. Ini enak banget pemirsa, serius. Dan buat yang apa-apa makannya pakai nasi putih, jangan khawatir. Walaupun judulnya ini semacam kayak steak ya, tapi nggak apa-apa, kita makannya pakai nasi. Karena rencana saya juga ntar bakalan makan pakai nasi gitu pemirsa. Oke.
Selanjutnya apa lagi nih Mas yang belum kita coba? Ini ya? Iga bakar sama iga sambal gedek. Iga bakar. Bedanya iga bakar ini sama yang di depan ini sambal geledek itu apa? Iga sambal gedek itu tidak dibakar, langsung dimasak oseng atau rica-rica. Jadi relatif pedas untuk rasanya. Oke. Nah ini khusus beneran berarti untuk yang mereka suka pedas gitu ya? Ya. Oke. Nah pemirsa, saya coba yang iga bakarnya dulu. Coba ya pemirsa ya. Kalau kayak gini, maaf saya pakai tangan aja ya. Kayak lebih gampang gitu. Oke. Gampang pemirsa ambilnya. Nah, ada cabenya dari tadi sebelum saya sentuh, saya coba. Ini dibakar, terus bumbunya kecap ya, Mas ya? Kecap manis. Jadi rasanya memang cenderung manis, pemirsa. Ini iga bakarnya ini. Nih. Dan berhubung saya juga suka pedas, mungkin Anda juga suka pedas pemirsa. Jangan lupa ketika makan ini sambil cabenya. Dan kalau yang kayak gini emang lebih enaknya makan pakai tangan pemirsa. Langsung aja digigitin gitu ya Mas ya. Gitu. Apalagi kalau mamanya Anda tipe yang suka menyesap dari sumsumnya ini, iganya ini, tulangnya, itu kayaknya pas banget gitu pemirsa. Oke, kayaknya saya mau lanjut makan lagi setelah ini. Apalagi di hadapan saya nggak cuma makanan aja, tapi ini juga ada minuman juga. Depan saya ini ada kelapa muda, kemudian juga ini apa ini Mas? Yang ini es susu frambos. Es susu frambos. Terus habis itu apa lagi yang minuman tradisional khas Jogja? Wedang uwuh. Wedang uwuh. Ya. Nah ini buat yang mungkin sukanya yang agak anget-anget ya. Ya. Dan itu pakai gula batu. Iya, pakai gula batu. Oke, nah ini ada banyak sekali pemirsa. Kayaknya saya mau ngelanjutin makan, mau ngelanjutin minum. Jadi habis ini saya balikin dulu aja ke Jakarta bareng Ken Ana. Sedikit saja sudah membuat saya tergiur dan tentunya juga pasti pemirsa di rumah ingin langsung mencoba, khususnya yang ada di Yogyakarta. Terima kasih teman-teman atas referensi menu pilihan untuk berbuka puasa hari ini. Arga Dumadi dari Yogyakarta dan sebelumnya Yulinda Tridewi dari kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Pemirsa, sesaat lagi apa kabar Indonesia Malam akan menghadirkan wawancara khusus dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengenai penemuan minyak kita yang tak sesuai takaran yang akan tentunya dipandu oleh rekan kami Vena Kintan. Saat lagi kami kembali. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menemukan minyak goreng berlabel minyak kita tak sesuai takaran yang seharusnya. Temuan itu terungkap saat Mentan Amran melakukan sidak ketersediaan bahan di Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah. Dalam sidak bersama dengan Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional dan jajaran TNI Polri, Mentan Andi Amran menemukan minyak kita kemasan 1 liter hanya terisi 900 ml. Meski takaran minyak kita lebih baik dibandingkan temuan sebelumnya, di mana pengurangan bisa mencapai 25%, namun menurut Amran, hal tersebut tetap tak bisa ditoleransi. Amran menegaskan praktik pengurangan takaran ini pun harus dihentikan. Yang pertama, yang bagus nih kita sampaikan di Agrip PT Pos tadi operasi pasar pemerintah itu sudah sesuai ukuran 1 liter harganya 14.700, itu sudah sesuai standar. Kami terima kasih kepada PT Pos. Sekarang sudah membuka gerai 1341 sampai dengan hari ini. Ini operasi pasar besar-besaran dengan harga di bawah HET, itu perintah Bapak Presiden. Kemudian ini yang botol ini ada kurang, itu hanya 900 ml, jadi kurang 100 ml. 900 apa? 900 ml. Nah ini kurang 10%. Nah kalau ini kurang 5%, ini kurang 10%. Tapi harganya sudah sesuai HET, tetapi masih kurang. Nah ini harus diperbaiki. Sebelumnya dalam sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung Jakarta Selatan pada akhir pekan lalu ditemukan minyak kita yang volumenya dikurangi dan dijual di atas harga eceran tertinggi yaitu 15.700 per liter. Tim TV One
mengabarkan. 3, 2, 1. Ya, pemirsa, masyarakat banyak yang geram melihat temuan jumlah minyak kita yang tidak sesuai takaran. Jumlah yang seharusnya 1 liter, tapi fakta yang di lapangan yang ditemukan ini ada yang 750 ml sampai 900 ml. Bahkan tidak hanya itu pemirsa, HET atau harga eceran tertinggi pun ini juga banyak yang melebihi HET yang telah ditetapkan. Setelah jumlah minyak kita yang tidak sesuai takaran ditemukan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terjun ke lapangan melakukan inspeksi dadakan ataupun sidak ke sejumlah titik. Kemarin dilakukan di Jakarta Selatan dan hari ini pemirsa sidak kembali dilakukan oleh Mentan di Solo, Jawa Tengah. Lantas apa temuan yang ditemukan oleh Menteri Pertanian ketika melakukan inspeksi dadakan? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Dan langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menindak tegas pelaku ataupun pihak yang harusnya bertanggung jawab yang telah merugikan masyarakat banyak? Kita akan membahasnya. Sudah bersama saya pemirsa malam hari ini ada Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Setelah padat ya hari ini ya Pak. Padat sekali. Oke, terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Menteri, hari ini bahkan Anda telah kembali ya dari Solo, Jawa Tengah setelah melakukan sidak kembali kemarin di Jakarta Selatan. Tapi apa Pak yang sebetulnya menjadi alasan Anda melakukan inspeksi dadakan? Jadi sebelum Ramadan, 1 minggu sebelum Ramadan, Bapak Presiden perintahkan agar menjaga pangan, harga pangan, stabilkan harga pangan, bila perlu turunkan. Itu perintah Bapak Presiden. Ya. Bayangkan Bapak Presiden pernah menelpon 3 kali 1 hari. Hanya menanyakan harga. Begitu pedulinya Presiden kita pada masyarakat, pada rakyat Indonesia. Akhirnya 1 minggu sebelumnya kami persuasif. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pedagang, jangan ada menjual di atas HET, harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangan mensulimi masyarakat di saat beribadah. Biarkan tenang beribadah di bulan suci Ramadan. Akhirnya kami melakukan operasi pasar. Saran perintah Bapak Presiden adalah operasi pasar seluruh Indonesia. Kita siapkan 4.500 gerai. Kita di seluruh Indonesia, yaitu PT POS, kita gunakan Bulog, ID Food, PTPN. Kita kolaborasi, kita operasi pasar besar-besaran. Ya. Nah, kemudian kami mengikuti 1 minggu. Hari pertama kami sidak, hari pertama puasa, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kami cek di lapangan. Ada kenaikan harga. Minyak di atas HET. Beras naik sedikit, 2%. Saya katakan ini anomali. Pasti ada middleman, ada permainan di dalamnya. Ya. Karena kenapa? Produk khusus beras, produksi melimpah. Stok banyak. Nggak ada celah mengatakan harga naik, harga harus naik. Yang kedua, minyak goreng. Karena ini kebutuhan yang kebutuhan pokok bagi kita. Minyak goreng, kita produsen terbesar dunia. Dunia, bukan Asia, bukan Asia Tenggara, tapi dunia kita produsen terbesar. Ya. Kita mensuplai dunia kurang lebih 60%. Dan itu diproduksi di Indonesia. Ironisnya adalah harga minyak di Indonesia tinggi, di atas HET. Kemudian kita ada kesepakatan, DMO, kewajibannya para produsen menyetor kepada pemerintah, kemudian kita jual di bawah HET. Jadi HET-nya minyak goreng contoh 15.700. Kami jual operasi pasar 14.700. Ini begitu sayangnya Bapak Presiden pada masyarakat. Turunkan Pak Mentan, Rp1.000. Kami turunkan. Tetapi kami cek di pasar masih ada kenaikan. Sehingga kami mencoba mengecek langsung setiap pasar sidak dan kami tidak ada settingan. Begitu hari Sabtu kami ke lapangan, ke pasar, kami temukan 3 produsen minyak goreng yang manipulasi berat minyak goreng. Hanya 1 botol tertulis 1 liter, tapi tidak sesuai. Hanya 750 ml. Artinya ini kurang 25%. Bayangkan kalau kali 2,6 juta atau 5 juta ton kebutuhan per tahun.
itu berapa ratus miliar kerugian masyarakat. Ya. Dan ini masyarakat kecil. Tapi Anda ketika melakukan sidak, Pak, apakah juga sudah menentukan sejak awal akan sidak ke pasar Enggak. di sini gitu? Tadi sidak kami tentukan sendiri mungkin hitungan menit. Kami langsung putuskan sidak. Karena kalau ditentukan itu bisa semua yang tidak beres, minyak goreng yang tidak beres, itu pasti sudah hilang. Tapi kalau laporan awal gimana nih Pak? Sejauh ini mungkin setelah berkoordinasi, oh laporan awal semuanya nampaknya terkendali begitu, atau bagaimana? Enggak, kami melihat anomali. Produksi tinggi tetapi harga tinggi. Ini kan nggak benar. Hukum ekonomi pasti ada yang tidak beres. Produksi beras tinggi, produksi minyak goreng tinggi, kemudian ada pemerintah operasi pasar, tapi harga di tingkat konsumen itu masih di atas HET. Sehingga kami sidak. Tadi kami sidak juga menemukan 2 perusahaan melakukan hal yang sama. Kemarin 3. Alhamdulillah Bapak Kapolri sudah menyampaikan ke Bapak Presiden dan tembusan ke kami baca yang kemarin ada 10 ton barang bukti. Itu cukup besar, 10 ton barang bukti. 10 ton barang bukti, tapi minyak goreng. Setelah temuan-temuan sidak yang Anda lakukan tentunya, apa kemudian langkah yang akan dilakukan ataupun diambil oleh Kementerian Pertanian begitu untuk dalam hal memberikan sanksi atau menindak tegas begitu? Kami sudah koordinasi dengan Satgas Pangan. Kami sampaikan, ini tidak ada kompromi. Ini harus dihukum. Tapi ingat, kami sampaikan juga, jangan pengecer ini yang dihukum. Mereka hanya mencari, saudara kita mencari keuntungan Rp200, Rp500, Rp1.000. Cari dari mana pabriknya. Karena itu pasti perusahaan besar. Di mana pabriknya? Itu ditindak dan kami minta disegel, dipidanakan bila perlu. Kasihan masyarakat kita. Ini bulan suci Ramadan, kita sibuk mencari pahala, dia sibuk mencari dosa. Kami tidak habis pikir orang yang melakukan ini. Dengan apa yang terjadi saat ini, Pak, masyarakat terlanjur kecewa begitu, Pak, dengan apa yang terjadi. Adakah mungkin langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hari ini Kementerian Pertanian untuk mengembalikan kepercayaan dari masyarakat? Ditahan dulu ya, Pak. Nanti dijawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi, pemirsa. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan perbincangan saya bersama dengan Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Pak Menteri, sebetulnya sudah berapa lama begitu minyak kita yang kurang takaran ini beredar? Seberapa luas peredarannya? Menurut saya, karena ini kelihatannya bukan baru, bisa saja sudah agak lama ini beredar. Jadi ini memang sudah menimbulkan kerugian pada masyarakat kita. Nah tadi Anda tanya bagaimana supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sederhana, penindakan, tegas melakukan penindakan, tuntut mereka seberat-beratnya. Karena kenapa? Kalau mereka tidak dituntut seberat-beratnya atau kita melakukan pembiaran, itu sama dengan beternak kejahatan. Ini akan bertelur lagi, beternak lagi, beranak lagi kejahatan ini. Tapi ini harus dipotong rantai kejahatan yang dibuat. Penindakan tegas seperti apa, Pak? Ya hukum seberat-beratnya kita adili, mungkin di penegak hukum, nanti di pengadilan dan seterusnya. Kenapa? Ini menyakiti rakyat kecil, apalagi dalam bulan suci Ramadan. Jadi kita harus memotong rantai ini. Dari sekarang. Dan itu perintah Bapak Presiden. Jangan menzolimi rakyat kecil. Itu perintah beliau. Pak Menteri, untuk mencegah peredaran yang lebih luas, apa yang akan dilakukan? Apakah akan ditarik semua begitu? Ini juga akan mempengaruhi suplai? Enggak, karena suplai kita kan banyak. Kita kan produsen terbesar. Tidak ada alasan suplainya kurang. Kecuali ada yang bermain-main. Sekali lagi, tidak ada alasan suplai kita kurang. Jadi ini akan ditarik semua, Pak Menteri? Tidak ditarik, tetap kan ada yang tidak semuanya tidak memenuhi standar. Banyak, mungkin 10%, 5%, atau 15%. Kan banyak yang baik,
tidak semuanya pengusaha jelek. Pengusaha itu punya peran penting untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Itu punya peran penting. Yang menciptakan lapangan kerja kan didominasi oleh pengusaha. Nah, yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, tidak patuh, pertama kami himbau, persuasif. Setelah kami himbau masih terjadi, ya apa boleh buat, diserahkan ke penegak hukum. Oke. Tapi ada nggak mungkin efek jerah yang akan diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah terbukti bersalah? Iya, disegel, ditutup. Sederhana, segel, tutup. Pidana kan sudah ada tersangka 1. Oke. Kemarin, hari Minggu, termasuk kepolisian bergerak cepat. Sudah tersangka, baru berapa hari. Jadi termasuk bergerak cepat. Pak Kapolri luar biasa. Kami apresiasi, luar biasa gerak cepat beliau. Oke. Tapi sejauh ini Pak, untuk koordinasi antar kementerian seperti Kementerian Perdagangan, kemudian mungkin BPOM begitu, koordinasinya sejauh ini seperti apa sih Pak untuk menangani permasalahan Sangat ini? bagus. Tadi saya sama-sama dengan Pak Mendak turun ke lapangan. Kami komunikasi setiap kami bertindak, kita ini harus kompak. Kita ini kompak saja, belum tentu kita bisa menyelesaikan masalah, semua masalah. Apalagi tidak kompak. Kami komunikasi terus Pak Mendak. Sebelum sidak, kami komunikasi Pak Mendak. Setiap kami melakukan sidak, pasti komunikasi Pak Mendak. Kami komunikasi Pak Kapolri, Kabar Eskrim, Wakapolri, kami komunikasi. Kami tidak jalan sendirian. Pak Jaksa Agung, kami komunikasi. Jadi kami tidak akan, karena domain kami adalah produksi, tetapi juga kami punya kepentingan untuk stabilkan harga. Karena nanti dikambing hitamkan bahwa produksi kurang. Padahal produksi banyak, stok banyak, nggak ada alasan. Tidak ada celah untuk mengatakan bahwa harga naik di bulan suci Ramadan. Yang kita tunggu adalah turun. Produksi beras naik 52%, kata BPS, bukan kata saya. Minyak goreng produksi kita terbesar, saya ulangi terbesar dunia. Jadi tidak ada alasan harga pangan naik karena stok kita cukup. Oke, Pak, bicara soal tadi disinggung soal tidak ada celah begitu. Setelah melakukan sidak dan juga menemukan sejumlah temuan begitu, apa yang kemudian menjadi masalah begitu Pak? Apakah memang ini permasalahan pengawasan begitu? Jadi gini, ini sudah ada solusi permanen ke depan. Bapak Presiden akan membangun koperasi, koperasi Merah Putih, satu desa satu koperasi. Nah, ini rantai pasoknya kami ikuti, tata kelola dan seterusnya. Itu ada dari produsen ke konsumen, itu 8 lini. Dari sini ada 8 lini, 8 lini baru sampai ke konsumen. Kemudian kami hitung 9 bahan pokok. Itu yang didapatkan middleman, tengkulak dan seterusnya. Itu nilainya 313 triliun nilainya, dari 9 bahan pokok. Pendapatan dari produsen ke konsumen. Karena 8 lini. Untuk menyelesaikan secara permanen, solusi permanennya, arahan Bapak Presiden, kita membuat koperasi. Cikal bakalnya PT POS sekarang, ada 4.000 lebih. Nanti, kemudian ini nanti kita perkecil. Jadi 9 lini, kemudian menjadi, rantai pasoknya menjadi 3. Dari produsen di desa, koperasi, langsung konsumen. Nah, tentu nanti dampak positifnya adalah keuntungan yang 300 triliun ini terbagi ke produsen dan konsumen kan? Karena di sini mungkin mendapatkan 10%, hanya 10%. Kalau 10% berarti 33 triliun. Selebihnya mungkin 270-280 triliun itu dibagi ke konsumen dan konsumen dan produsen. HPP bisa kita naikkan, kemudian konsumen daya belinya pasti bisa naik. Iya kan? Yang dulunya beli 1 bisa beli 2 kan? Atau 1,5. Kenapa? Karena kita memotong rantai pasok, supply chain yang selama ini terjadi. Dan itu solusi permanen ke depan. Tidak operasi pasar, tahu nggak operasi pasar? Nilainya 16,6 triliun. Ini nanti ditiadakan. Karena ini operasi pasar permanen. Nggak ada lagi istilah operasi pasar nanti ke depan. Petani berproduksi dengan baik, karena ada yang off-takernya, ada koperasi yang beli, kemudian konsumen langsung dapat dari koperasi. Jadi inilah nanti solusi permanen Indonesia. Kita akan bangun koperasi Merah Putih 70.000 kurang lebih, satu desa satu koperasi.
Dan itu akan menyelesaikan persoalan bangsa, persoalan pangan selama ini. Setiap lebaran kita rame dan diskusi. Karena pasti ada yang mengambil kesempatan. Orang yang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan pada saat kita bulan puasa seperti sekarang ini. Oke. Tidak hanya bicara soal minyak kita ya Pak, apalagi kita lagi dalam situasi Ramadan, begitu akan menuju ke Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri, Lebaran. Tentu yang menjadi pertanyaan masyarakat, bagaimana sebetulnya kondisi pasokan pangan saat ini. Ditahan nanti ya Pak ya. Kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini bersama dengan Pak Menteri. Pak Menteri, kalau dari tadi kita bicara soal minyak kita, tapi yang juga banyak masyarakat penasaran apalagi dalam Ramadan dan juga kita akan segera menyambut Hari Raya Idul Fitri ataupun Lebaran. Bagaimana kondisi pasokan pangan saat ini? Apakah akan ada perkiraan adanya lonjakan harga begitu ataupun kelangkaan? Jadi 9 bahan pokok produksinya cukup. Yang biasanya tahun lalu itu Januari Februari harga tertinggi beras selama merdeka 16.000 rupiah per kilogram. Sekarang alhamdulillah bergerak di 12.000, 13.000, ada juga yang 11.000 lebih. Jadi ini yang kita syukuri. Di mana ada tantangan luar biasa, ada El Nino, La Nina, kekeringan. Dan kita bersyukur dengan penduduk yang begitu besar, 282 juta. Pangan kita aman-aman. Tetangga negara tetangga, kita lihat di berita, Malaysia berebut beras, Filipina, kemudian Jepang, harga hari ini, tadi beritanya nih, 86.000 per kilogram harga beras di Jepang. Jadi kita bersyukur. Yang terpenting sekarang, produksi kita melonjak 52%. Itu kata BPS, bukan kata saya. Stok kita kurang lebih 2 juta ton di gudang. Jadi tidak ada alasan harga naik. Aman dan terpenuhi ya Pak ya? Sampai Idul Fitri, Lebaran, dan insya Allah tahun ini aman. Bukan saja Lebaran. Itu kan beras ya Pak? Bagaimana dengan yang lain mungkin? Yang lain relatif, telur, ayam kan di atas, di bawah HET. Yang lain-lain di bawah HET. Kami cek. Kalau harga daging? Daging ini menarik. Ada daging kerbau, itu harga di Malaysia 76.000. Bapak Presiden minta 75.000 harga di Indonesia. Harus di bawah ya? Di bawah. Operasi pasar kita 75.000. Kita lakukan tadi sudah 1.400 titik. Target kita adalah dalam waktu dekat 3.000-an titik. Grey. Nah ini nanti permanen. Ini kan persoalan ini bukan hari ini. Ini kita carikan solusi permanen. Solusi permanen nanti adalah koperasi. Itu menyelesaikan ke depan. Karena bukan pada saat Idul Fitri saja, di luar Idul Fitri, hari raya tetap menjual dengan harga di bawah HET, harga eceran tertinggi. Itu kan harga daging Pak, tapi yang selalu menjadi diburu oleh masyarakat tentunya cabai Pak. Bagaimana cabai sekarang? Nah jadi kemarin memang kita harus akui itu tinggi. Ini kan bahan pokok pangan ini banyak. 9 yang strategis, ini harus diselesaikan satu persatu. Nah cabai ini memang naik karena ada hujan dan seterusnya, distribusi dan seterusnya. Kami gerakan pertanian, kami masuk kemarin ke pasar di Jakarta, itu dari satu tempat ya, itu dari harga 90.000, 100.000 turun menjadi 60.000. Jadi sudah mulai turun. Tetapi jangan terlalu turun, karena pernah juga 5 bulan lalu harga cabai berapa? 3.000. Tahu kan? 3.000 per kilo. Terus ada nggak yang berteriak? Kasihan petani kita, biarlah dia dapatkan THR-nya dari situ. Jadi jangan terlalu tinggi, tapi tidak membebani konsumen. Nah, biarlah dapat THR, kan bukan pegawai petani. Kan pernah rugi nih, harga 3.000, kalau tidak salah 5 bulan lalu. Dan tahu kan Mbak harga pada saat itu. Sekarang ya, tapi jangan terlalu tinggi juga. Biar harapan kita adalah konsumen tersenyum, kemudian petani bahagia, dan middleman-nya untung. Kita ingin semua bahagia bertiga, produsen, konsumen, dan pengusahanya. Tetapi jangan ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Di saat kita beribadah, ya carilah, ayo kita berlomba-lomba cari kebaikan, cari amal di bulan suci Ramadan. Bukan sebaliknya, bulan Ramadan cari dosa. Jadi relatif aman lah. Oke, semua relatif Insya aman Allah stok untuk aman. menuju hari raya Idul Fitri. Kami sebagai Menteri Pertanian, kami sudah hitung stok cukup sampai 3-4 bulan, bahkan 5 bulan ke depan. Dan kita produksi terus kan. Jadi relatif aman. Relatif aman ya. Ini yang perlu dipastikan agar masyarakat juga tenang begitu ya untuk menyambut hari raya Idul Fitri yang Stoknya beberapa cukup. minggu lalu. Stoknya cukup, semuanya aman. Amin. Oke. Baik, Insya Allah. Pak, sekarang kita mungkin bicara hal lain ya. Boleh. Soal kasus pupuk palsu. Boleh. Pak Menteri. Ya. Saat ini seperti apa? Jadi pupuk palsu kemarin ada 27 perusahaan. Ada 5 palsu 100%. Yang 23 itu hanya 70%. Jadi mirip dengan minyak goreng, sama. Kami langsung blacklist. Tidak boleh lagi bermain di kantor Kementerian Pertanian. Yang kedua termasuk grup-grupnya, nggak boleh. Kemudian kami kirim ke penegak hukum. Sekarang berproses di penegak hukum semuanya. Dari internal kami sudah tanda tangan pemecatannya. Ada kami pecat, kami sudah tanda tangan. Kemudian kami non-jobkan, itu mungkin ada 20-an orang. Semua yang berhubungan pupuk palsu, kami tidak memberi kompromi pada pegawai Kementerian Pertanian. Kalau ada, kami menganut meritokrasi. Meritokrasi. Siapa yang salah, dihukum. Siapa yang berprestasi, kita beri apresiasi. Okay. Karena kalau kita membiarkan satu saja, saya kembali lagi, sama dengan kalau kita melakukan pembiaran. Pembiaran sama dengan beternak kejahatan. Kita yang memupuk kejahatan itu. Tapi kalau kita begitu terjadi apa-apa, kita amputasi. Pasti efek jerah dan tidak ada yang mau mencoba-coba melakukan. Oke, tindak tegas begitu ya Pak? Pasti. Oke, termasuk juga mungkin kasus calo proyek yang ada di kementerian? Ya, Apakah juga akan ditindak tegas? Sudah saya pecat. Oke. Sudah pecat. Pemecatannya saya sudah tanda tangan. Kalau masih ada, saya pecat lagi. Selama kami masih ada di kementerian, pasti kami tindak tegas. Jadi masyarakat gak usah ragukan. Dan ada hasilnya. Indeks di pertanian anti korupsinya, alhamdulillah membaik. Keterbukaan membaik, dapat penghargaan baru-baru dan diundang oleh KPK untuk testimoni. Jadi terukur gerakan kita, ternyata membuahkan hasil. Dari Menpan RB dan dari KPK. Oke, kalau bicara soal hal-hal ya, kesannya nih ya Pak, hal-hal yang menyusahkan rakyat, Bapak ini terkesan tegas begitu, galak banget begitu Pak, menanggapi adanya statement seperti itu? Sebenarnya aku tidak galak, tapi hanya menjalankan aturan yang ada. Sebenarnya aturan itu yang kita jalankan. Jadi tidak ada galak atau tidak, tetapi siapa yang mau menegakkan hukum yang kita sudah sepakati. Apakah semua orang menegakkan hukum itu orang galak? Enggak. Konsensus kita adalah ada aturan kita sudah sepakati bersama, ya kita jalankan. Yang galak, kalau orang tidak bersalah aku hukum, itu namanya galak. Jadi saya orang baik. Karena kenapa? Melindungi banyak orang. Jutaan orang ya kan? Yang mengatakan galak mungkin itu subjektif. Yang kena hukum, itu mengatakan galak mungkin. Baik. Terakhir Pak, singkat saja mungkin bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat tentunya dengan adanya yang terjadi saat ini minyak kita begitu. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat di luar sana? Pertama, kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia. Pertama, stok kami untuk pangan cukup untuk bulan suci Ramadan, bahkan sesudah bulan suci Ramadan. Dan harap tenang, karena pasti pemerintah tindak tegas yang melakukan pelanggaran, melakukan manipulasi. Dan itu perintah Bapak Presiden.
tindak tegas. Tindak tegas, itu janji dan juga komitmen yang disampaikan oleh Menteri Pertanian. Terima kasih banyak Bapak Andi Amran Sulaiman atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga lancar terus Pak. Amin, dan amin, amin. apa yang diharapkan oleh masyarakat ini bisa tercapai tentunya. Amin, Terima kasih amin. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kenana dan juga pemirsa, itu dia wawancara saya bersama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyatakan tegas akan menindak tegas begitu mengenai situasi yang terjadi di tanah air, khususnya minyak kita dan juga kasus-kasus lainnya akan ditindak tegas sesuai dengan perintah ataupun arahan dari Prabowo Subianto. Kenana, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Vena Kintan yang sudah berbincang langsung dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman, yang sudah menunjukkan komitmennya untuk bisa terus menindak tegas produsen minyak kita yang terbukti mengurangi takaran dan tentunya merugikan begitu banyak masyarakat Indonesia. Tapi tentunya pemirsa tidak hanya di situ. Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan perbincangan dengan topik yang sama dengan sejumlah narasumber lainnya untuk Anda. Kita akan bahas lebih lanjut. Seperti apa saran kemudian jalan keluar dari temuan takaran minyak kita yang berkurang ini pemirsa, dan juga bagaimana pula skema distribusi pengawasan ke depan yang harus dilakukan. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Bareskrim Polri menetapkan satu orang pemilik tempat pembuat minyak kita yang tak sesuai takaran label sebagai tersangka. Tersangka dengan inisial AWI ini ditangkap setelah penyidik menggeledah kantor cabang PT ARN yang berlokasi di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dari temuan, minyak kita yang dikemas hanya berisi sekitar 800 ml, padahal takaran yang tertera di kemasan adalah 1 liter. Di mana mesin tersebut tertera di mesinnya volume yang akan dimasukkan ke dalam botol. Sudah disetting di situ. Yang satu 802 ml, yang satu lagi 760 ml. Jadi dia manual disetting berapa yang akan dimasukkan, keluar sesuai dengan apa yang tertera di mesin tersebut. Bareskrim juga menyebut ada 3 produsen minyak kita yang melakukan kecurangan. Di antaranya PT Arta Eka Global Asia Depok, Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara Kudus, dan PT Tunas Agro Indo Lestari Tangerang. Dari Jakarta, Zidane Duhan, Bowo Iman, TV One, mengabarkan. Tindak minyak kita yang mencurangi kita. Kira-kira itu pemirsa judul yang menjadi keprihatinan di tengah masyarakat saat ini. Dan mungkin tadi sudah banyak dibahas pula oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyatakan bagaimana komitmennya untuk betul-betul menindak tegas produsen-produsen yang nakal. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentunya dengan narasumber yang malam hari ini juga sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gerakan Industri Minyak Nabati Indonesia. Pak Sahat, selamat malam. Sehat, selamat Pak? Malam, sehat. Baik. Dan juga hadir bersama kita ada Bu Indah Sukmaningsih, Pelaksana Ketua Harian YLKI. Bu Indah, selamat malam. Saya juga Bu. Mbak. Baik, Bu Indah, kita pengen tahu kalau tadi Pak Mentan menyatakan sepertinya ini sudah berlangsung lama kecurangan yang dialami oleh masyarakat ini. Kalau data dari YLKI seperti apa, teman? Ya, kita juga melihat yang lama itu bukan pemain baru yang ada. Nah, ini yang baru-baru sekarang ini kayaknya. Dengan ya itu sebuah pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan niat untuk merugikan masyarakat. Tentu sesuatu hal yang boleh dikatakan tidak benar, ya pelanggaran yang menyakitkan bagi masyarakat, dan itu menunjukkan sebetulnya birokrasi itu mengontrolnya bagaimana, kan ada aturannya bahwa prapasar itu seperti apa, ketika di pasar juga dicek dan pasca pasar juga dicek. Pasti akan ada pengecekan rutin sebelum dilempar ke pasaran. Nah, kita lihat aja, umumkan kepada masyarakat apakah ketika pengecekan secara rutin, inspeksi secara rutin itu menemukan sesuatu yang ukurannya beda, kan kelihatan gitu. Jadi Pak Menteri nggak usah repot-repot ke pasar, karena kemudian coba cek mana yang bagian pengecekan inspeksi rutin yang harus dilakukan sebelum produk ada di pasaran. Ketika di pasaran dan pasca pasar seperti apa, itu ada. Nah, kalau ini kan kelihatan, umumkan itu pada masyarakat. Lah kok nggak ada yang menuju ke sana. Bu Indah, tapi begini, proses pengecekan, pemeriksaan ini kan harus dilakukan di setiap produk ya Bu ya. Kita bicara mengenai produk
minyak goreng ini banyak brandnya, banyak mereknya. Tapi kemudian nih yang ditemukan minyak kita, Bu. Ini bagaimana kemudian arahnya? Kenapa kemudian langsung tertuju pada minyak kita? Iya, justru minyak ya itu menurut saya kelalaian birokrasi dan ketidakpedulian yang pemilik minyak kita itu, atau kemudian kenakalan-kenakalan lah. Kalau sudah itu adalah kenakalan ya itu kepolisian, bukan kemudian ya kan, karena dia tindak pidana yang tidak seharusnya dilakukan. Itu memang tugasnya polisi, bukan tugasnya lembaga konsumen. Tapi kalau konsumen yang dituntut adalah standar diperlakukan enggak, catatan inspeksi harian itu harus ditunjukkan oleh negara kepada masyarakatnya. Ini loh, emang nggak ada kelainan. Nah kalau ada itu adalah kriminal itu polisi. Oke, apalagi brand atau merek minyak kita ini lekat sekali dengan pemerintah begitu ya Bu. Kalau saya tidak salah, ini hadir dulu untuk bisa menstabilkan harga minyak yang sempat melonjak di pasaran. Iya. Oke, baik. Pak Sahat, kalau melihatnya apa sebetulnya yang menyebabkan ini semua terjadi? Saya pernah pengalaman juga di pabrik. Aneh, gitu kan. Biasanya produk itu sesudah selesai diproduksi ada quality control. Nah itu yang quality control itu mencatat kalau dia 1 liter harus diisi di bawah itu, quality control udah harusnya. Siapa yang bertanggung jawab atas quality control itu, Pak? Ada manajer quality control di pabrik. Oke, dari pihak produsen berarti? Pihak produsen. Iya. Diawasi oleh pemerintah? Enggak. Tapi dia punya laporan-laporan, itu kan bisa dilihat track record. Karena begini, setiap tahun kan ada pertanggungjawaban pajak juga. Berapa volumenya, berapa ini. Dan bisa dilihat kan, loh volumenya kok begini. Kenapa realitasnya begini? Itu bisa ketahuan. Jadi yang paling bertanggung jawab di situ harusnya quality control. Nah tapi kan kita bicara sekarang quality control itu bagian dari produsen. Bagian dari produsennya. Itu yang kemudian harus dicari oleh polisi sekarang ya. Lalu bagaimana kemudian prosedur pengawasan yang bisa dilakukan? Yang jelas kalau kejadian begini itu pabrik harusnya di stop atau dikasih sanksi, tidak boleh berjalan lagi. Itu harus. Jadi waktu saya sebagai produksi aja, saya tuh bisa ditegur oleh tukang kontrol. Kenapa kamu bikin begini? Internal sendiri harusnya sudah bisa saling melihat itu. Nah kelihatannya di perusahaan ini, saya nggak tahu seberapa besar perusahaan ini kok bisa kejadian. Ada permufakatan jahatkah di situ? Semua pasti. Karena tadi dibilang oleh Pak polisi tadi bahwa mesinnya sudah diganti, riset ke 850. Mesin kan udah standar itu. Kalau 1 liter ya 1 liter, tapi kalau di set manual bisa ke 800, ya sudah 850. Wah itu perbuatan jahat. Bu Indah, ini tadi Pak Sahat menyampaikan harusnya ada QC di situ, quality control, bagian dari produsen yang harus dilakukan. Tapi kan ini berarti ada yang salah di proses itu. Gitu kan? Bagaimana kemudian konsumen, kan ini ada kerugian yang luar biasa ya Bu, 200 sampai 250 mili tidak sedikit setiap botol. Nah ini gimana kemudian harus mempertanggungjawabkan proses yang kemudian ada kesalahan di situ? Dan tentunya tidak hanya dari pabrik, Bapak, kemudian di perdagangan atau di lapangan juga harus dicek. Siapa yang punya otoritas untuk melakukan pengecekan dan pengawasan itu? BPOM, pemberi izin melekat padanya kontrol kalau menurut saya. Jangan dikasih izin kalau gitu beredar. Nah kalau kemudian tidak sesuai ya kemudian cabut. Nah itu yang kemudian itu yang juga harus ditelusuri dong Bu akhirnya. Iya, dan makanya saya bilang ini ada inspeksi kok dan ada BPOM, ada kemudian dari itu dilaporkan standar. Ya Bu, itu dilaporkan bahwa pengawasan itu kalau terhadap kasus ini terhadap minyak kita YLKI sudah menemukan atau mendapatkan laporan bahwa ternyata secara prosedur pengawasan sudah dilakukan, inspeksi sudah dilakukan, tapi kok tetap lolos juga Bu ke konsumen. Itu apakah itu tindakan kriminal yang sengaja? Tadi ada laporan bahwa sengaja disetting, berarti dia kriminal. Kriminal polisi yang kemudian harus menangani. Tapi secara umum inspeksi kontrol sebelum produk beredar di pasaran pasti quality control. Kemudian dari negara juga yang dia memberi izin beredar ya kemudian dia Bu. Kemudian harus juga mengontrol gitu loh, betul nggak?
Artinya siapa saja kemudian pihak-pihak yang perlu untuk diperiksa Bu Indah? Tidak hanya berhenti di produsen dong Bu, karena prosesnya sampai ke konsumen kan masih cukup panjang sebetulnya. Jadi ya yang bertanggung jawab pokoknya pemberi izin itu melekat padanya kontrol. Kontrol dong. Anda yang memberi izin. Karena di label itu Bu, di label itu kan ada SNI. Ya. Standar. Ada BP POM. Ada izin edar. Ya. Nah, izin edar dan semua itu kalau sesuai dengan spek apa yang dituliskan di label. Kalau dia di bawah itu, dia sudah melakukan penipuan. Dan itu harusnya langsung ditangkap. Nah, kemudian pedagang, misalnya saya pedagang, saya lihat gini, loh, saya tidak akan mengambil itu, ini bahaya kan gitu. Kenapa pedagangnya juga mau membeli dan dijual lagi? Nah, itu. Jadi, siapa Pak yang punya peran paling besar kemudian harus bisa bertanggung jawab atas kecurangan ini? Quality control. Quality control. Ya. Oke. Dia yang tanggung jawab. Karena job deskripsi quality control make sure bahwa produk yang diedarkan itu sesuai dengan label, sesuai standar. Udah. Yang dibuat. Bu, laporan yang diterima YLKI atas kerugian masyarakat yang ditanggung atas kecurangan dari produk minyak kita ini seperti apa? Sampai seberapa besar? Mereka belum pada lapor, tapi udah rame di mana-mana, udah mendengar dan ada kecurangan. Nah, tentu YLKI kemudian, ini adalah kelalaian birokrasi, pemberi izin, kemudian tidak ngecek, dan kemudian masyarakatnya mendapat jadi dirugikan. Oke. Apa yang sudah dilakukan sejauh ini Bu oleh YLKI untuk bisa terus ikut mendorong proses pengusutan dari kecurangan produk minyak kita ini? Ya, untuk menyampaikan masyarakat juga silahkan kemudian kalau mengadu, tapi juga sebagai masyarakat itu. Cuman ini kan kebutuhan pokok ya, jadi YLKI tetap harus bertanya. Karena kalau kemudian yang kadang-kadang kurang itu juga kesadaran bertindak atau kemudian sebagai konsumen itu bertanggung jawab ketika berkonsumsi. Tapi kan kita lihat pengguna ini kan dari masyarakat kecil sampai yang atas. Nah yang atas itu punya daya beli, dia bisa milih, saya milih yang mana gitu. Saya nggak mau kita gitu. Nah tanggung jawab untuk berkonsumsi itu menjadi beban ke konsumen. Tapi yang kali ini untuk golongan tertentu bisa lolos, golongan tertentu tetap harus dilindungi oleh negara seperti tugasnya. Bu Indah, sayangnya ternyata keprihatinan terhadap kasus minyak kita ini tidak berhenti pada takaran yang kemudian dikurangi saja. Ada informasi di Bogor bahkan ditemukan produk minyak kita ini dipalsukan, Bu. Seperti apa pendapat Bu Indah? Ya kalau itu kriminal, udah memalsukan, itu udah kriminal, itu lebih polisi memang sudah diperiksa dan kemudian apa dapat kepolisian dan kemudian bebenah. Diurutkan lagi siapa aja, apakah tidak standar lupa, tidak mengecek, ataukah kemudian bisa meminta siapa yang menjadi koordinator dari quality control yang kemudian harus bisa menjawab, itu harus ditelusuri. Lalu Bu, kalau sudah begini, ukurannya sudah tidak sesuai, bahkan ada yang dipalsukan, pasti kondisi kepercayaan di tengah masyarakat terhadap produk kita ini juga berpengaruh. Bagaimana menggambarkan mengenai kondisi ini Bu? Iya, itu adalah pelanggaran hak yang paling gampang dilakukan, tapi kemudian dampaknya paling dahsyat kena ke konsumen. Ya tentu harus ada juga keberanian dari konsumen untuk bertanya kepada negara mana yang kemudian, karena di Undang-Undang Perlindungan Konsumen kan ada, kita menemukan suatu pelaku usaha di situ, untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia harus membuktikan. Jadi pembuktian terbalik. Yang mengatakan bahwa saya tidak bersalah adalah si pelaku usaha itu. Yang kedua ya ada satu instrumen gugatan class action gitu. Tapi apakah kemudian ada penegak hukum yang seharusnya menggunakan instrumen-instrumen yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini untuk dilaksanakan, kita senang untuk kemudian membuat efek jerah kepada orang-orang yang harus ada efek jerah pada orang-orang yang begitu gampang dia mau. Dan juga termasuk pedagang ya. Misalnya kan kita ada peraturan undang-undang juga. Kalau barang curian saya tampung, saya jual, saya juga kena. Jadi ini barang udah tahu tidak 1 liter, saya jual, saya juga kena harus. Ini berarti harus ditelusuri. Apakah sampai tingkat pedagang juga mengetahui mengenai hal ini, Mas Sahat? Harus termasuk pedagangnya. Supaya ada rasa jerah
Kenapa? Kejadian sejenis tidak akan terjadi di supermarket. Karena supermarket meriksa ini benar nggak, ya kan? Ya. Apa yang mereka, karena jadi ini mungkin besar terjadi di tingkat pedagang kecil. Oke, lalu Pak Sahat, apa kemudian saran yang bisa diberikan sebagai suatu langkah keluar dari tindakan seperti ini? Kalau tadi Pak Mentan disampaikan kalau cuman yang ditindak yang kecil-kecil saja tidak menyeluruh, ini bisa beternak ini kejahatannya. Tapi apa saran yang bisa diberikan Pak Sahat? Pertama, ya, saya yakin perusahaan besar tidak mungkin untuk melakukan hal sekeji ini. Investasinya. Karena aset dia triliunan, hanya untuk 250 ml dia kurangin, itu nggak mungkin dia berani. Oke. Jadi kejadian ini hanya berani di pedagang-pedagang yang asetnya tidak terlalu besar. Itu yang terjadi. Jadi saya kira ini memang, ini saya udah mengikuti ini mulai dari tahun ke tahun, gini-gini aja. Hanya minyak goreng aja kita nggak selesaikan, kan aneh ini. Begini republik begini besar. Apalagi dengan jumlah minyak sawit dengan produksi terbanyak. Terbesar. Oke. Kita itu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Malaysia itu cuma 15 juta ton. Kita itu 50 juta ton. Minyak goreng hanya 2,9 juta ton. Lah kok nggak beres-beres, ini apa? Jadi kalau saya sarankan, ini udah perlu dilakukan suatu analisa ya. Yang saya analisa adalah kalau terjadi di pasar disparitas harga dengan barang sejenis, itu pasti ada manipulasi. Jadi udah disamakan aja. Nah, tapi kita sebagai produsen terbesar, janganlah harga luar negeri kita bawa ke dalam negeri, bebankan ke rakyat. Enggak benar itu. Luar negeri dibawa ke dalam negeri, dibebankan ke rakyat. Itu pola harga pricing kita. Jadi saya sarankan dalam media ini adalah pemerintah sudah mulai berpikir harga luar negeri tinggi, harga dalam negeri rendah. Dengan catatan produsen dalam negeri kasih margin tentunya. Kenapa Pak Prabowo berani mengatakan harga gabah kering 6.500? Bisa? Kenapa ini nggak bisa? Nah, dipakai aja metode yang sama. Sehingga orang akan berusaha, oke, kalau udah harga dalam negeri sama, udah gitu, nggak ada lagi dispute. Aman. Nggak perlu heboh sana, heboh sini. Hanya minyak goreng yang jumlahnya 2,9 juta ton, ampun. Ini tentunya menjadi catatan penting dan mungkin tamparan untuk kita yang memiliki ternyata cadangan ataupun produksi minyak sawit terbesar di dunia. Tapi ibarat kata tapi gini, masih harus berkutat dengan permasalahan ibarat kata gini, Bu. Ibarat tinju, kita itu udah kelasnya udah Mike Tyson. Suruh main. Ya. Tapi kita nggak tahu bertinju. Kalah dengan kelas layang negara sebelah. Tapi KPPU pasti marah, Bapak. Kalau kemudian, ya tapi jangan. Jadi, tidak boleh ada harga dipersamakan. Let's compete according to the pasar gitu lah. Nah, iya kompetisi. Baik, kita sudah catat tentunya setiap masukan, saran, pandangan dari Pak Sahat dan juga Bu Indah. Kita tunggu nanti bagaimana pemerintah menjawab dan membereskan permasalahan ini, Pak, tentunya untuk kesejahteraan begitu banyak masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Sahat, terima kasih Bu Indah malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami masih akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda, termasuk salah satunya di mana diduga akibat overcapacity atau overkapasitas sebanyak 52 warga binaan lapas kelas 2B Kuta Cane, Aceh Tenggara melarikan diri. Sesaat lagi kami hadirkan selengkapnya untuk Anda. Ih, pintar banget ya Mbak ini. Diduga akibat overkapasitas, sebanyak 52 warga binaan lapas kelas 2B Kuta Cane, Aceh Tenggara melarikan diri. Penjagaan keamanan lapas kelas 2B Kuta Cane, Aceh Tenggara ini pemirsa diperketat usai 52 dari 362 narapidana kabur dengan menjebol pintu tahanan. Menurut Kapolres Aceh Tenggara AKBP R. Doni Sumarsono, situasi di dalam lapas telah kondusif. 8 orang yang kabur berhasil diamankan. Beberapa dari mereka menderita luka patah kaki karena loncat dari atap setinggi 5 hingga 6 meter. Sementara 44 narapidana lainnya masih dalam pengejaran.
Pasca kejadian kaburnya beberapa warga binaan tadi malam, sekarang jadi mulai dari tadi malam pun sudah relatif sudah kondusif kondisi di dalam. Jadi semua warga binaan yang ada di dalam sudah di dalam kamar. Sekarang ini lagi mereka keluar untuk menyenangkan. Kita lagi berkomunikasi petugas yang di dalam dengan mereka. Sampai sekarang yang belum belum kembali ada sekitar 32 orang dan kita himbau mereka untuk segera menyerahkan diri ke Polres atau kembali ke dalam lembaga pemasyarakatan Kota Jakarta. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh Hasto Kristianto. Merespon hal ini, tim kuasa hukum menilai Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengabaikan hak tersangka. Tim kuasa hukum Hasto Kristianto menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi mempermainkan hukum dan tak menghormati lembaga pengadilan. Pasalnya, dalam perkara suap yang melibatkan Hasto ini, KPK dinilai sengaja mengulur waktu agar pra-peradilan yang diajukan gugur. Kita melihat bagaimana hukum dipermainkan. Kami sudah sampaikan kepada pihak KPK untuk menghormati lembaga pengadilan. Pra-peradilan ini diatur di dalam KUHP memberikan ruang kepada tersangka untuk menguji status tersangkanya dan juga memberikan ruang untuk kontrol terhadap due process of law yang tidak sesuai dengan undang-undang. Sementara setelah sebelumnya sempat diskors, Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Afrizal Hadik membacakan putusan atas gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto terhadap KPK. Hakim menimbang perkara tidak bisa dilanjutkan karena berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Hakim menilai setelah dilimpahkan status Hasto bukan lagi sebagai tersangka melainkan sudah berubah menjadi terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon gugur, maka biaya yang timbul dari perkara dibebankan kepada pemohon sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini. Mengingat pasal 82 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang hukum acara pidana, SEMA Nomor 5 Tahun 2001 dan peraturan perundang lain yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar perkara sejumlah nihil. Dengan digugurkannya pengajuan gugatan pra-peradilan dari Hasto Kristianto, maka persidangan pra-peradilan dinyatakan telah selesai. Dari Jakarta, Hilda Ramadanti, Faisal Rinaldi, Junaidi Ahmad, TV One mengabarkan. Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim menolak eksepsi atau keberatan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula. Hal ini disampaikan jaksa dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat dalam agenda tanggapan JPU terhadap eksepsi terdakwa. Jaksa berpendapat dalil yang disampaikan terdakwa dalam nota keberatannya sudah masuk pokok perkara. Jaksa menegaskan jika surat dakwaan yang disampaikan pada sidang sebelumnya sudah diuraikan secara lengkap, cermat, dan jelas. JPU menilai kasus importasi gula yang menyeret Tom Lembong sudah memenuhi unsur-unsur diberlakukannya Undang-Undang Tipikor, yakni keterlibatan pejabat negara, perbuatan melawan hukum, dan dugaan memperkaya diri sendiri atau pihak lain maupun korporasi. Sebelumnya, Tom Lembong menyampaikan keberatan dan meminta untuk dibebaskan dari dakwaan korupsi yang merugikan negara 578 miliar rupiah ini. Tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana dalam perkara Aquo merupakan audit perhitungan. Bareskrim Mabes Polri membongkar praktek pengoplosan gas LPG di Kabupaten Gianyar, Bali. Ribuan tabung gas mulai dari ukuran 3 kg hingga 50 kg disita petugas. Di Tipiter, Disreskrim Bareskrim Polri mengungkap kasus penyalahgunaan LPG 3 kg di Banjar Geria Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Dalam kasus ini, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pengoplosan LPG tabung 3 kg
dengan LPG tabung 12 kg dan 50 kg. Modus para tersangka adalah dengan membeli LPG tabung 3 kg bersubsidi yang masih penuh, kemudian memindahkan isinya ke tabung ukuran 12 dan 50 kg. Aksi para tersangka telah berlangsung selama 4 bulan dengan penjualan rata-rata 100 tabung LPG 12 kg dan 30 tabung LPG 50 kg per hari. sakit. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta bersama dengan TNI Angkatan Udara dan BMKG menggelar operasi modifikasi cuaca guna mengurangi curah hujan dengan intensitas tinggi di Jabodetabek. Operasi ini dimulai dari landasan udara Halim Perdana Kusuma dan difokuskan di daerah aliran Sungai Citarum, perairan utara dan perairan Jawa Barat yang rawan terhadap curah hujan ekstrim. Operasi modifikasi cuaca ini merupakan arahan dari Gubernur Jakarta dan dilakukan secara terpadu bersama wilayah Jawa Barat dan Banten. Modifikasi cuaca akan berlangsung mulai dari 11 Maret hingga 20 Maret 2025. Tim Kementerian Hukum hari ini mengambil sumpah 3 pemain sepak bola naturalisasi di KBRI Roma, Italia. 3 pemain naturalisasi yang diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia adalah Dan James, Emil Audero, dan Joy Pelupesi. Ketiganya telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia. Setelah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, ketiga pemain itu didaftarkan oleh PSSI ke FIFA. Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2026. Harapannya 3 pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, seperti apa peta kekuatan timnas Garuda setelah kedatangan 3 pemain naturalisasi ini? Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi program Catatan Demokrasi akan hadir untuk Anda bersama dengan Andromeda Mercury dan juga Maria Asegaf. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.